我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, Mimin lihat komentar kalian yang ngingetin kalau hari Sabtu 2 video. Lah bujuk cepet amat ya. Ya udah nih Mimin kasih video pertama buat kalian. Sebelum itu Mimin mau ngucapin terima kasih untuk nama-nama berikut ini. Buat kalian yang mungkin mau lempar kopi buat Mimin, kalian bisa langsung ke link di deskripsi. Koilah, tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut di mana setelah pertempuran Xiaoyan pun beristirahat sebelum akhirnya pagi hari pun tiba. Xiaoyan pun diantar oleh Yao Ming menuju ke tempat di mana batu Huangquan berada. Tak lama Xiaoyan pun sampai dan mengangkat kelapanya dan mempelajari tablet batu besar tersebut. Xiaoyan pun bergumam apakah ini yang dinamakan tablet batu Huangquan yang legendaris. Banyak simbol misterius telah terukir di atasnya sementara cahaya yang tidak biasa samar-samar berkedip. Sementara itu Yao Ming pun membungkuk rendah ke tablet batu ini. Setelah itu ia pun perlahan mundur dan matanya menatap ke arah Xiaoyan. Ia segera berkata bahwa ini adalah lempengan batu Huangquan dari suku Nine Sirin Deep Ground Python. Yellow Spring Divine Anger dan darah esensi Demon Saint tersembunyi di dalamnya. Apakah mereka bisa mendapatkannya akan tergantung pada saudara Xiaoyan. Xiaoyan pun diam-diam mengangguk dan matanya serius saat menyapu batu tersebut. Xiaoyan bisa merasakan tekanan spiritual yang sangat kuat di dalamnya. Xiaoyan pun segera berkata hanya sisa dari jiwanya saja sudah memiliki tekanan yang begitu kuat. Xiaoyan benar-benar bertanya-tanya ahli pamungkas macam apa Demon Saint Huangquan itu. Yao Ming pun dengan lembut menghela nafas sebelum akhirnya segera menjelaskan. Ia berkata bahwa pada saat itu Yao Ming telah mencoba untuk mendapatkan metode pelatihan Yellow Spring Divine Anger dan darah esensi Demon Saint di dalam tablet batu. Namun baru saja kekuatan spiritual Yao Ming memasuki tablet batu, ia pun dipukul dan terbatuk darah. Yao Ming harus memulihkan diri selama setengah tahun untuk pulih. Meskipun kekuatan Yao Ming saat ini berkali-kali lebih besar daripada saat itu, namun ia memiliki perasaan bahwa nasibnya tidak akan lebih baik jika ia melakukan upaya lagi. Xiaoyan pun menghela nafas dan mengangguk sebelum akhirnya mulai berbicara. Xiaoyan berkata bahwa tablet batu memang mengandung kekuatan spiritual yang sangat kuat. Kekuatan spiritual itu juga tampaknya memiliki semacam tekanan misterius. Jika Xiaoyan menebak dengan benar pencapaian Demon Saint Huangquan dalam pelatihan jiwanya kemungkinan telah mencapai tingkat yang relatif menakutkan. Yao Ming pun segera berkata bagaimana bisa seseorang yang berada di setengah langkah ke kelas Dodi menjadi orang yang sederhana. Yao Ming pun segera bertanya kepada Xiaoyan apakah ia memiliki kepercayaan diri. Mata Xiaoyan pun segera menatap tablet batu dan berkata bahwa ia tidak memiliki kepercayaan diri tetapi ia bisa mencobanya. Yao Ming pun bersukacita setelah mendengar jawaban dari Xiaoyan. Ia pun segera berkata karena ini permasalahannya maka ia harus bergantung pada saudara Xiaoyan. Saudara Xiaoyan harus pergi sesegera mungkin jika ia menemukan sesuatu yang salah. Xiaoyan pun dengan lembut mengangguk dan tubuhnya bergerak sebelum akhirnya ia muncul di kursi batu di depan batu. Xiaoyan pun perlahan duduk sementara jiwa di bawah alisnya mulai bergerak. Xiaoyan pun segera memerintahkan untuk jangan membiarkan siapapun mengganggunya selama periode waktu ini. Setelah mengatakan hal tersebut, tubuh Xiaoyan pun bergetar sedikit sebelum sosok agak ilusi segera keluar dari alisnya. Akhirnya sosok tersebut pun berhenti di depan tablet batu. Yao Ming pun diam-diam memuji Xiaoyan setelah melihat bahwa jiwanya mengambil bentuk manusia yang mirip dengan tubuh aslinya. Sementara itu tubuh spiritual Xiaoyan pun digantung di depan batu dan matanya memindai tablet. Tak lama kemudian Xiaoyan pun akhirnya mengambil langkah maju di depan kelompok Cailin. Tubuhnya yang agak ilusi segera bertabrakan dengan tablet batu. Permukaan tablet batu itu tampak membentuk riak melingkar seperti cairan saat keduanya bertabrakan. Jiwa Xiaoyan juga telah muncul seolah-olah telah dilahap dan anehnya menghilang di depan jimat batu. Tak lama setelah itu tubuh Xiaoyan pun melayang di udara dan ia melihat sekeliling ruang yang tidak biasa ini dan kejutan melintas di matanya. Jiwa Xiaoyan pun segera bertanya-tanya apakah ini ruang tersembunyi di dalam tablet batu. Xiaoyan pun dengan lembut menghela nafas dan dengan lembut menginjak udara. Xiaoyan pun perlahan berjalan lebih dalam ke dalam ruang yang ada di sana.
Halilintar di langit muncul seolah-olah sedang diaduk saat kaki Xiaoyan bergerak. Mereka tiba-tiba menyerang dari segala arah, tetapi ekspresi Xiaoyan tidak berubah saat serangan ini datang. Langkah Xiaoyan tetap tidak goyah. Setiap sambaran petir yang mencapai radius 50 meter di sekitar tubuhnya tiba-tiba dihancurkan oleh kekuatan yang tak terlihat. Petir itu juga tampaknya menyadari bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan Xiaoyan. Oleh karena itu, mereka pun secara bertahap berhenti dan lapisan awan kuning tua tiba-tiba muncul di langit di atas Xiaoyan saat petir terakhir menghilang. Segera setelah itu, badai yang sangat kuat tiba-tiba merobek udara dan dengan keras menekannya. Xiaoyan pun perlahan berhenti dan ia mengangkat kelapanya dan melihat jari besar tersebut. Riak kecil muncul di matanya saat ia dengan lembut melambaikan lengan bajunya. Kekuatan spiritual yang besar dan perkasa segera melonjak keluar dan itu berubah menjadi jari besar yang akhirnya menabrak jari musim semi kuning dengan suara gemuruh. Xiaoyan sedikit terkejut setelah menyadari bahwa ada teknik jari musim semi kuning yang menyerang ke arahnya. Tak lama setelah jari musim semi kuning hancur, tiba-tiba tanah di bawah kaki Xiaoyan pun bergetar. Sebuah tangan kuning besar bergegas keluar dengan kecepatan yang seperti kilat dan muncul di bawah Xiaoyan dalam sekejap mata. Tangan tersebut pun segera terkepal dan menggenggam erat Xiaoyan. Suara tenang perlahan terpancar dari dalam tangan besar tersebut dan badai spiritual yang kuat pun menyapu dalam sekejap. Xiaoyan pun terkejut sebelum akhirnya mengangkat kelapanya dan melihat ke kejauhan. Xiaoyan pun segera berkata agar Demon Shen Huangquan menunjukkan dirinya. Teknik ini tidak akan mampu mengalahkan Xiaoyan. Setelah suara Xiaoyan bergema, tiba-tiba sebuah gunung menerobos tanah tidak jauh di depan Xiaoyan. Gunung pun segera menjulang dengan tahta besar yang berada di puncak. Sosok manusia berbaju kuning duduk tegak di atasnya, sementara aura yang bahkan menyebabkan dunia bergetar perlahan menyebar. Sosok tersebut pun berkata kepada Xiaoyan bahwa ini bukan tempat yang seharusnya ia datangi. Sosok tersebut pun segera memerintahkan Xiaoyan untuk segera kembali. Mata Xiaoyan pun segera terfokus pada sosok yang berada di atas tahta. Sesaat kemudian senyum menari di bibir Xiaoyan saat ia berkata, meskipun ia pernah menjadi ahli di tingkat puncak di dunia ini, namun saat ini ia adalah pemikiran keras kepala dari sisa jiwa yang tertinggal. Menanggapi hal itu, sosok manusia yang duduk di atas tahta pun tiba-tiba melebarkan matanya. Ia pun segera berkata bahwa pencuri ini benar-benar berani bersikap kasar di hadapannya. Kekuatan spiritual yang sangat kuat melonjak dengan kecepatan seperti kilat. Kekuatan tersebut pun dengan kejam menembak ke arah Xiaoyan seperti pisau. Xiaoyan pun tersenyum setelah melihat serangan ini. Tubuhnya tidak mundur melainkan maju dan ia segera melambaikan lengan bajunya. Fluktuasi spiritual yang agung segera menyebar dan memblokir serangan spiritual Demon Shen Huangquan. Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia akan pergi setelah mendapatkan metode pelatihan Yellow Spring Divine Anger dan darah esensi Demon Shen Huangquan. Demon Shen Huangquan pun tiba-tiba berdiri dan berkata bahwa Xiaoyan harus mengalahkannya sebelum berpikir untuk mendapatkan kemarahan surgawi musim semi kuning dan darah esensi. Sementara itu, jantung Xiaoyan pun berdebar kencang setelah melihat Demon Shen Huangquan yang berdiri. Kejutan pun segera muncul di mata Xiaoyan. Ini adalah pertama kalinya bagi Xiaoyan melihat seseorang mencapai kekuatan spiritual dalam keadaan di. Hampir tidak ada orang di benua Doki saat ini yang bisa mencapai keadaan ini. Demon Shen Huangquan memang memenuhi reputasinya. Xiaoyan pun perlahan menghirup udara dan kakinya tiba-tiba melangkah di depan saat tubuhnya membengkak ribuan meter dalam sekejap. Xiaoyan pun berubah menjadi seperti raksasa yang berdiri di antara langit dan bumi. Raksasa tersebut pun memandang rendah Demon Shen Huangquan sebelum mengepalkan tinjunya yang besar dan dengan keras melemparkan pukulan. Demon Shen Huangquan pun tiba-tiba mengangkat kelapanya dan mengeluarkan raungan marah. Kedua telapak tangannya tiba-tiba menekan tanah. Tanah alami ini segera bergetar sebelum terbelah dan banyak tangan besar terlepas dari tanah. Mereka dengan keras menabrak tubuh raksasa spiritual yang telah dibentuk Xiaoyan. Ekspresi Demon Shen Huangquan pun segera berubah setelah kontak terjadi. Ia pun segera menyadari bahwa kekuatan spiritual Xiaoyan sebenarnya memiliki kekuatan api surgawi. Ia pun segera mengeluarkan segel tangan yang aneh yang terbentuk dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu ia pun meletakkan segel tangan di samping mulutnya.
Fluktuasi yang luar biasa menakutkan segera meningkat dan ruang itu sendiri hancur saat fluktuasi ini muncul. Demon Shen Huangquan saat ini benar-benar mengeluarkan teknik kemarahan surgawi musim semi kuning. Ekspresi Xiaoyan pun menjadi sangat muram ketika ia merasakan fluktuasi tersebut yang menyebabkan ia merasa sedikit ketakutan. Pertarungan antar jiwa bahkan lebih beresiko daripada pertarungan antara doki. Jika seseorang ceroboh maka jiwanya akan hancur. Jika jiwa seseorang dihancurkan maka nyawanya akan lenyap dari dunia ini. Seluruh dunia pun bergetar hebat setelah serangan dari Demon Shen Huangquan. Riak-riak aneh samar-samar terjalin menjadi sosok yang tak berbentuk setinggi 10.000 meter. Jika seseorang mempelajari sosok ini dengan cermat, seseorang akan menemukan bahwa sosok ini sama dengan Demon Shen Huangquan. Sosok ini memberikan perasaan yang menakutkan bagi Xiaoyan. Perasaan ini membuat Xiaoyan merasakan apa artinya menjadi tidak penting dan lemah. Xiaoyan pun menghirup udara dingin dan bergumam apakah ini adalah bentuk sebenarnya dari Demon Shen Huangquan. Xiaoyan tidak menyangka bahwa roh yang tersisa bisa melepaskan gelombang sonik yang mengumpulkan bentuk sebenarnya dari Demon Shen Huangquan. Sementara itu di sisi lain gelombang sonik yang mengandung nada kuno pun muncul seperti naga petir yang telah menembus awan petir dan tiba-tiba menunjukkan kekuatannya yang menjulang. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan mengalami serangan yang begitu cepat. Pada dasarnya tidak ada waktu bagi Xiaoyan untuk membentuk pertahanan sedikit pun karena kecepatan yang menakutkan ini. Banyak ledakan segera terjadi bersamaan dengan kekuatan gelombang sonik yang memusnahkan ini yang turun ke arah Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan pun dengan sekejap mata menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Ledakan dalam yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh permukaan di tubuhnya. Tubuh besar itu mulai menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang sebelum berubah menjadi ilusi. Gelombang sonik benar-benar seperti badai saat ia menyapu alam. Semuanya berubah menjadi ketiadaan di bawah tumpukan gelombang sonik ini. Setelah serangan tersebut, Demon Shen Huangquan pun duduk kembali di singgasananya di gunung. Tubuhnya saat ini benar-benar menjadi jauh lebih transparan dan jelas. Serangan sebelumnya telah menghabiskan terlalu banyak kekuatannya. Demon Shen Huangquan pun segera mengangkat kelapanya dan ia melihat ke ruang kosong hitam dan perlahan segera berkata anggap diri Xiaoyan beruntung bisa mati karena kemarahan surgawi musim semi kuning. Baru saja perkataan dari Demon Shen Huangquan terdengar, tiba-tiba sekelompok api surgawi pun segera muncul di ruang kosong. Sosok Xiaoyan segera berkata bahwa itu memang layak menjadi doskil yang membuat Demon Shen Huangquan terkenal. Ia memiliki kekuatan seperti itu meskipun digunakan oleh fragmen roh. Sangat sulit untuk membayangkan betapa sangat merusaknya ketika Demon Shen Huangquan menggunakannya pada saat itu. Xiaoyan pun melangkah di udara kosong dan perlahan berjalan ke tepi gunung. Selanjutnya Xiaoyan melihat sisa jiwa Demon Shen Huangquan dan sedikit tersenyum. Demon Shen Huangquan pun sedikit terkejut ketika ia melihat nyala api di sekitar Xiaoyan. Ia pun segera berkata tidak heran Xiaoyan berhasil bertahan hidup. Meskipun Xiaoyan memiliki perlindungan api surgawi, kemungkinan jiwanya telah menderita banyak kerusakan. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa ia hanya perlu beristirahat selama lebih dari 10 hari sebelum akhirnya bisa pulih. Demon Shen Huangquan pun segera menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa Xiaoyan adalah orang pertama yang bisa menahan kemarahan surga musim semi kuning setelah bertahun-tahun. Setelah mengatakan hal tersebut, ia pun tiba-tiba mengungkapkan senyum langka di wajahnya. Tubuhnya perlahan bersandar di singgasananya sebelum akhirnya ia berkata bahwa akhirnya hari ini tiba. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa ia hanya mengejar metode pelatihan Yellow Spring Divine Anger dan darah esensi Demon Shen Huangquan. Menanggapi perkataan Xiaoyan, Demon Shen Huangquan pun segera berkata karena Xiaoyan telah menahan kemarahan surgawi musim semi kuning, maka ia secara alami akan memberikan apa yang Xiaoyan inginkan. Ia pun segera menjentikan jarinya dan fluktuasi spiritual segera muncul. Fluktuasi spiritual tersebut pun segera melayang di depan Xiaoyan. Xiaoyan pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya ia pun dengan hati-hati meletakkan tangannya di dalamnya. Fluktuasi itu berubah menjadi informasi yang menyentuh di tangan Xiaoyan. Informasi ini pun dengan cepat melonjak ke dalam pikiran Xiaoyan sebelum metode pelatihan lengkap muncul di kelapanya. Karakter yang mengandung aura kuno menyebabkan kegembiraan pun muncul di hati Xiaoyan.
Setelah agak cukup lama, Xiaoyan pun menekan kegembiraan di dalam hatinya dan ia buru-buru berterima kasih kepada sesepuh Huang Kuan. Sementara itu, Demon Shen Huang Kuan pun tersenyum dan berkata bahwa misinya adalah menunggu seseorang yang bisa mengalahkan dirinya dan kemudian memberikan semua keterampilannya kepada orang itu. Kekuatan spiritual Xiaoyan telah mencapai kondisi yang dibutuhkan untuk melatih kemarahan surgawi musim semi kuning. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, Demon Shen Huang Kuan pun membentangkan telapak tangannya. Aliran emas pucat pun tiba-tiba muncul di dalam tubuh ilusinya. Aliran kecil ini berkumpul di atas telapak tangannya dan berubah menjadi tubuh cairan emas dalam sekejap mata. Munculnya cairan emas yang berbentuk bola ini menyebabkan Xiaoyan merasakan kekuatan garis keturunan yang tersembunyi di dalam hatinya beredar dengan keras. Mata Xiaoyan pun mempelajari cairan emas tersebut dan bertanya apakah ini darah esensi dari Demon Shen Huang Kuan. Xiaoyan bisa merasakan energi aneh yang terkandung di dalamnya. Tidak heran roh yang tersisa ini dapat memanggil tubuh sebenarnya dari Demon Shen Huang Kuan karena darah esensi telah disembunyikan di dalam tubuhnya. Sementara itu, Demon Shen Huang Kuan pun dengan lembut menggosok cairan emas tersebut. Ia pun segera berkata bahwa ia telah berlatih selama ribuan tahun untuk memajukan jiwanya ke dalam keadaan yang legendaris. Namun ia masih tidak dapat mengambil langkah terakhir tersebut. Xiaoyan pun dengan lembut menghela nafas dan memuji Demon Shen Huang Kuan. Xiaoyan berkata bahwa tetua telah mencapai kekuatan yang luar biasa. Jika perubahan drastis yang tidak terduga tidak menimpa dirinya, maka ia pasti bisa naik ke kelas Dodi. Demon Shen Huang Kuan pun segera menggelengkan kelapanya dan berkata bagaimana bisa semudah itu maju ke kelas Dodi. Sepertinya Dodi tidak akan pernah muncul lagi di dunia ini. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pun buru-buru bertanya mengapa hal itu bisa terjadi. Pertanyaan Xiaoyan ini pun segera membuat Demon Shen Huang Kuan mengerutkan keningnya. Ia pun sepertinya mengingat sesuatu sebelum akhirnya ia pun mengangkat kelapanya. Ia segera menatap ke arah seberang ruang kosong yang tak berujung. Ia pun segera bergumam sepertinya ada sesuatu yang kurang di dunia saat ini. Wajah Xiaoyan pun seketika bergetar dan bertanya apa yang kurang dari dunia saat ini. Xiaoyan saat ini tidak dapat memahami apa yang Demon Shen Huang Kuan bicarakan. Meskipun kata-kata Demon Shen Huang Kuan sederhana, namun mereka tampak seperti teka-teki. Demon Shen Huang Kuan pun segera menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa ia juga tidak terlalu yakin. Dirinya pada saat ini hanyalah pecahan jiwa belaka. Ia telah kehilangan terlalu banyak ingatannya, terlebih lagi itu juga sudah berlangsung cukup lama. Demon Shen Huang Kuan pun segera menoleh ke arah cairan emas di tangannya sebelum akhirnya menghela nafas dan melambaikan tangannya dan cairan tersebut pun melayang ke arah Xiaoyan. Ia pun segera berkata bahwa Xiaoyan bisa datang ke tempat ini adalah takdir. Xiaoyan dapat menerima kemarahan surgawi musim semi kuning adalah karena kemampuan Xiaoyan. Kemarahan surgawi musim semi kuning tidak akan diteruskan ke orang biasa-biasa saja. Sementara itu, darah emas pun perlahan mendarat di telapak tangan Xiaoyan dan fluktuasi yang besar dan perkasa menyebabkan darah di tubuh Xiaoyan menjadi jauh lebih panas. Xiaoyan pun dengan hati-hati menyimpan darah esensi Demon Shen Huang Kuan. Setelah itu, Xiaoyan pun mengangkat kelapa dan menangkupkan tangannya dan berterima kasih kepada sesepuh Huang Kuan. Tak lama setelah itu, Xiaoyan pun melihat gunung yang runtuh dan tahta di atasnya juga retak. Tubuh Demon Shen Huang Kuan yang duduk di atasnya juga perlahan menjadi lebih ilusi. Sosok Demon Shen Huang Kuan pun segera berkata bahwa misinya telah selesai. Mudah-mudahan keterampilan pamungkas dirinya tidak akan kehilangan kejayaan dan reputasinya seiring dengan kematiannya. Xiaoyan pun dengan lembut menghela nafas setelah melihat ruang ini menjadi gelap dan kosong dalam sekejap. Tubuh ilusi Xiaoyan pun bergetar sebelum perlahan menghilang dari dunia ini. Sementara itu, di sisi lain ketika kelompok Cailin menunggu, tiba-tiba cahaya intens pun dipancarkan dari jimat batu. Sebuah jiwa terbang di tengah cahaya ini dan kembali ke sosok manusia yang duduk di kursi batu di depan mata gembira kelompok Cailin. Xiaoyan yang telah duduk di kursi batu tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Ekspresinya langsung memucat saat batuk intens menyiksa tubuhnya mengungkapkan kelemahan. Cedera karena menerima Yellow Spring Divine Angel akhirnya terungkap pada saat ini. Tak lama setelah itu, Cailin dan dua wanita lainnya pun buru-buru bertanya bagaimana keadaan Xiaoyan.
Xiaoyan pun berkata bahwa ia baik-baik saja dan fragmen jiwa Demon Saint Huang Quan memang luar biasa menakutkan. Yao Ming pun segera berkata bahkan dengan kekuatan saudara Xiaoyan tidak bisa berurusan dengan fragmen jiwa yang tersisa tersebut. Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia cukup beruntung untuk nyaris tidak menjadi pemenang. Tak lama setelah itu tablet batu di depan pun tiba-tiba mengeluarkan suara yang dalam. Semua orang bisa melihat bentuk mulut perlahan muncul di atas jari dan telapak tangan. Fluktuasi misterius pun segera terpancar dari mulut tersebut. Yao Ming pun terkejut setelah melihat bentuk mulut ini dan bergumam bahwa itu adalah kemarahan surgawi musim semi kuning. Ia pun segera mengungkapkan ekspresi kegembiraan liar saat ia buru-buru duduk. Kekuatan spiritualnya dengan cepat menyebar dan menyentuh bentuk mulut tersebut, tetapi sebelum ia bisa mengambil informasi di dalam mulutnya, serangan spiritual yang sangat kuat pun dengan keras berbenturan dengan jiwanya. Serangan sengit dan kejam ini menyebabkan Yao Ming memuntahkan seteguk darah dan menembak ke belakang. Akhirnya ia pun jatuh dari tangga yang menjulang tinggi dengan cara yang menyedihkan. Sesaat kemudian ia pun terbang dengan tubuh yang tampak menyedihkan dan wajahnya yang agak pucat sebelum ia mendarat di depan tatapan aneh dari kelompok Xiaoyan. Yao Ming pun tertawa getir karena tatapan aneh kelompok Xiaoyan ini. Ia pun menyeka darah di sudut mulutnya dan bergumam sungguh serangan spiritual yang menakutkan. Sepertinya ia masih belum memenuhi syarat untuk berlatih kemarahan surgawi musim semi kuning. Setelah itu Xiaoyan pun mengeluarkan pil obat yang dapat menyembuhkan jiwa seseorang dari cincin penyimpanannya. Xiaoyan pun memasukkan obat tersebut ke dalam mulutnya sebelum akhirnya segera menuju ke arah batu. Xiaoyan berkata bahwa tablet batu Huang Quan ini memang aneh. Fragmen jiwa Demon Saint di dalamnya telah menghilang, namun itu masih memiliki kekuatan seperti itu. Tidak ada yang bisa menandingi kemampuan Demon Saint Huang Quan pada saat itu. Meskipun begitu, namun Yao Ming tidak perlu cemas. Metode pelatihan untuk Yellow Spring Divine Anger diukir pada tablet batu. Yao Ming dapat mempraktikannya begitu ia mencapai apa yang dibutuhkannya di masa depan. Yao Ming pun menghela nafas dan agak mengabaikan harapannya. Ia segera berkata bahwa dirinya saat ini adalah doseng bintang 2 tingkat lanjut. Jika ia tidak dapat melatihnya dengan kekuatan ini, maka ia tidak tahu berapa lama sebelum ia mencapai persyaratan yang ditetapkan. Dengan begitu, sepertinya ia tidak memiliki kedekatan dengan kemarahan surgawi musim semi kuning ini. Setelah itu, Yao Ming pun segera menatap ke arah Xiaoyan dengan mata yang bersemangat. Ia pun segera berkata kepada Xiaoyan karena Xiaoyan telah berhasil mengalahkan pecahan jiwa di dalam tablet batu, kemungkinan Xiaoyan telah mendapatkan darah esensi Demon Saint. Xiaoyan pun samar-samar tersenyum dan berkata agar Yao Ming tetap santai. Tablet batu itu milik suku Nine Sirin Deep Ground Python. Xiaoyan tidak akan mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Yao Ming pun segera berbicara dengan rada malu apa yang dikatakan oleh saudara Xiaoyan. Bagaimanapun saudara Xiaoyan telah mempertaruhkan hidup untuk mendapatkan hal ini. Yao Ming sudah puas jika Xiaoyan hanya berbagi sedikit mengenai hal tersebut. Xiaoyan pun tersenyum dan mengepalkan tangannya dan cairan emas pun segera muncul di telapak tangannya. Energi besar dan perkasa yang menyebar dari darah menyebabkan udara di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda mendidih. Xiaoyan pun segera berkata kepada Yao Ming bahwa semua yang hadir harus mendapat bagian. Cailin dan 2 wanita lainnya juga hadir. Apakah kepala suku Yao Ming tidak keberatan memberi mereka 3 bagian? Yao Ming pun segera tertawa dan berkata bahwa saudara Xiaoyan dapat mendistribusikannya sesuai keinginannya. Yao Ming pada saat ini mengerti bahwa ia tidak akan bisa mendapatkan bagian kecil ini tanpa Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pun segera tersenyum dan menjentikan jarinya dan bola darah emas di tangannya segera berubah menjadi 4 sinar cahaya keemasan yang melesat ke arah Yao Ming, Cailin, dan 2 orang lainnya. Mereka pun dengan cepat mengambil darah dengan cengkraman yang kuat dan agak cemas. Jika berita seperti itu menyebar, bahkan seorang elit doseng akan datang untuk merebutnya. Bola darah di telapak tangan Xiaoyan hanya seukuran ibu jari setelah cahaya lampu emas terpisah. Namun energi yang terkandung di dalamnya masih sangat cukup menakutkan. Xiaoyan hanya tersenyum saat mempelajari setetes darah emas ini. Selain tetesan ini masih ada darah esensi iblis Saint lainnya di dalam cincin penyimpanan Xiaoyan. Ini adalah sesuatu yang Xiaoyan persiapkan untuk Yao Lao. Saat ini Yao Lao adalah banseng tingkat tinggi. Tidak akan sulit baginya untuk menjadi bintang 1 doseng begitu ia mendapatkan energi yang cukup.
Setetes darah esensi Demon Saint tidak diragukan lagi akan memberikannya kesempatan terbaik untuk maju. Tak lama setelah itu, Yao Ming pun dengan senang menyimpan darah esensi ke dalam cincin penyimpanannya. Ia pun tertawa sebelum akhirnya berkata dengan setetes darah esensi Demon Saint ini, ia memiliki kepercayaan diri untuk maju ke kelas Doseng bintang 3 dalam waktu 3 tahun. Xiaoyan pun tersenyum setelah mendengar kegembiraan dari Yao Ming. Xiaoyan pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya tiba-tiba berkata kepada Yao Ming. Ia berkata bahwa Xiaoyan sebenarnya memiliki permintaan untuk dibuat selama perjalanan ke suku Nine Sirin Deep Ground Python. Yao Ming pun segera menoleh dan berkata agar saudara Xiaoyan tidak ragu untuk berbicara. Saudara Xiaoyan adalah penyelamat Yao Ming dan ia telah membantu Yao Ming mendapatkan darah esensi Demon Saint. Lupakan masalah permintaan. Ia akan setuju bahkan jika Xiaoyan menjadi wakil kepala suku Nine Sirin Deep Ground Python miliknya. Xiaoyan pun tertawa sebelum akhirnya ekspresinya dengan cepat menjadi jauh lebih serius. Xiaoyan pun segera menjelaskan secara singkat masalah tentang suku naga Void kuno. Setelah mendengar penjelasan Xiaoyan, Yao Ming pun merasa sedikit terkejut. Ia pun segera berkata bahwa perang saudara di antara naga Void kuno ini sungguh tidak terduga. Yao Ming tahu ini akan terjadi cepat atau lambat. Jika 3 pulau naga memberikan hadiah yang cukup, Yao Xiaotian pasti akan mendapatkan Nine Sirin Deep Ground Python untuk membantu mereka mengingat karakternya. Sekarang kepala suku telah dirubah dan secara alami akan ada perubahan situasi. Saudara Xiaoyan dapat merasa yakin tentang permasalahan ini. Nine Sirin Deep Ground Python tidak akan membantu 3 pulau naga. Namun meskipun suku Nine Sirin Deep Ground Python tidak campur tangan, tetapi suku Heaven Demon Phoenix pasti akan mengirim ahli mereka untuk membantu 3 Raja Naga. Xiaoyan sedikit mengangguk dan menyadari bahwa suku Heaven Demon Phoenix tidak akan berdiam diri di samping dan menonton. Xiaoyan pun segera berkata jika mereka bersikeras untuk ikut campur, maka Xiaoyan hanya bisa mengambil beberapa tindakan lain. Yao Ming pun segera bertanya apakah saudara Xiaoyan sudah menyiapkan kejutan. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya berkata karena mereka ingin mengirim ahli untuk membantu, maka Xiaoyan hanya bisa membunuh semua yang mereka kirim saat mereka bepergian. Namun Xiaoyan khawatir bahwa ia akan membutuhkan bantuan kepala suku Yao Ming dalam permasalahan ini. Yao Ming pun mengungkapkan ekspresi yang kebingungan di wajahnya. Xiaoyan segera berkata jika mereka benar-benar dapat menyelesaikan permasalahan ini, maka Xiaoyan akan menggunakan hidupnya untuk menjamin bahwa suku naga Void kuno dan Nine Sirin Deep Ground Python akan menjadi sekutu yang paling setia. Pada saat itu suku Heaven Demon Phoenix pasti akan tersingkir di antara 3 suku besar. Wajah Yao Ming pun perlahan berubah setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Tidak diragukan lagi seberapa kuat suku naga Void kuno tersebut. Yao Ming pun terdiam sejenak sebelum akhirnya ia mengangkat kelapanya. Ia segera berkata jika jaminan saudara Xiaoyan efektif, maka ia yang bernama Yao Ming dengan percaya diri akan menemani mereka semua dalam kegilaan ini. Ia akan mengirim beberapa ahli dari suku untuk mengamati tindakan suku Heaven Demon Phoenix selama periode waktu ini. Ia akan memberitahu saudara Xiaoyan saat ahli-ahli mereka berpindah. Xiaoyan pun segera mengangguk dan berkata jika begitu permasalahannya, maka Xiaoyan akan merepotkan kepala suku Yao Ming. Mereka akan tetap berada di suku Nine Sirin Deep Ground Python selama periode waktu ini. Selain itu mereka juga mungkin akan meminjam mata air Nine Sirin Spring. Xiaoyan melirik ke arah Cailin setelah menyebutkan Nine Sirin Spring ini. Xiaoyan berencana menggunakan kekuatan mata air Nine Sirin Spring untuk membantu Cailin menyelesaikan penempaan tubuhnya. Yao Ming pun tertawa dan berkata bahwa itu adalah permasalahan kecil. Namun energi di dalam Nine Sirin Spring luar biasa gelap dan dingin. Saudara Xiaoyan benar-benar harus berhati-hati. Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya Yao Ming segera melambaikan tangannya yang besar. Ia berkata karena masalah tablet batu telah diselesaikan, mereka harus kembali ke suku terlebih dahulu. Seseorang akan membutuhkan beberapa persiapan untuk menghadapi suku Heaven Demon Phoenix. Tubuhnya pun segera bergerak dan terbang menuju jaringan bawah tanah diikuti dengan kelompok Xiaoyan. Yao Ming pun buru-buru membuat beberapa persiapan setelah kembali ke suku Nine Sirin Deep Ground Python. Sementara itu kelompok Xiaoyan pun beristri jahat sepanjang hari. Mereka sekali lagi muncul di samping mata air Nine Sirin Spring hari berikutnya.
Xiaoyan pun segera menoleh ke arah Cailin dan berkata bahwa energi gelap dan dingin yang terkandung di dalam Nine Siren Spring ini mematikan bagi seseorang ahli biasa. Namun Seven Color Heaven Swallowing Phyton memiliki aura yang sangat padat, gelap, dan dingin. Kemungkinan hanya Cailin yang bisa menyerap energi di dalam tanpa rasa takut. Cailin pun samar-samar dan tersenyum sebelum akhirnya berkata kekuatan gelap dan dingin di dalam Nine Siren Spring ini benar-benar sungguh luar binasa. Bahkan seorang ahli dari suku Nine Siren Deep Ground Phyton tidak akan berani menjelajah jauh ke dalamnya. Namun hal ini masih bukan permasalahan besar bagi Cailin. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya mengepalkan tangannya dan sebotol giok pun muncul di dalamnya. Xiaoyan pun berkata bahwa ini adalah pil pengembalian Bodhisattva Agung, pil harta karun tingkat 9. Pil ini bisa sangat meningkatkan peluang Cailin untuk maju ke kelas Banseng. Cailin harus mengkonsumsinya pada saat kritis dan hal itu mungkin akan banyak membantu Cailin. Cailin pun sedikit mengangguk dan ia tidak menolaknya. Sebagai gantinya ia mengulurkan tangannya dan menerima botol tersebut yang berisi kehangatan. Xiaoyan pun segera berkata bahwa pelatihan ini tidak akan berjalan dengan mulus. Jumlah waktu yang dibutuhkan kemungkinan akan lama dan Xiaoyan akan menginstruksikan Yao Ming untuk mengirim beberapa orang dan menjaga Cailin jika ia harus pergi. Cailin pun mengangguk karena ia tersadar bahwa kelompok Xiaoyan mungkin harus pergi untuk membunuh para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix segera. Karena itu ia tidak memberikan komentar apapun pada saat ini. Cailin pun memutar kepalanya dan tiba-tiba mengangkat matanya yang sempit dan panjang yang berisi ekspresi menyihir. Ia pun perlahan melangkah maju dan dengan lembut menekan bibir merahnya ke bibir Xiaoyan. Anjir. Xiaoyan pun merasa linglung saat ia merasakan kelembutan yang tiba-tiba. Cailin pun segera bangkit ketika Xiaoyan masuk ke dalam keadaan linglung. Ia pun meminta Xiaoyan untuk berhati-hati dan mengingat bahwa hidupnya adalah milik sang ratu ini. Xiaoyan pun menoleh hanya untuk melihat sudut mulut Cailin yang tiba-tiba terangkat menjadi lengkungan yang mempesona. Tak lama setelah itu tubuh cantik Cailin pun segera pargoy sebelum akhirnya berubah menjadi ular 7 warna yang luar biasa besar. Ular piton ini mengayunkan ekornya yang besar dan menyerbu ke mata air Nine Siren Spring.